gitu. Mudah-mudahan dapetin PT ya, dapetin wacana dan ide lah gitu ya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bicara tentang uang, dan biasanya ketika bicara uang orang diskusi dengan beberapa nama. Nama Bob Proctor jarang hadir. Sejarah sedikit, dulu saya bangun bisnis ngikutin orang-orang, salah satu ngikutin mentor yang bangun bisnis katanya harus pakai dengan hutang dan sebagainya. Menarik karena ujungnya mentornya kolaps karena dituntut pahili oleh karena hutang, dan murid-muridnya termasuk saya ikut amburadul juga gitu. Dan bukan saya mulai berpikir salahnya di mana. Ternyata salahnya adalah kita mulai dari ujung. Jadi kalau kita lihat orang kaya, kita selalu lihat langkahnya begini, melupakan satu hal yaitu pola pikir ya gitu. Ada buku menarik yang sampai hari ini masih diterbitkan, yaitu buku Think and Grow Rich. Itu menurut Bob Proctor. Buku itu 17 bab dan satu pun tidak menyentuh tentang uang. Dan semua berkaca tentang pola pikir. Nah, Bob Proctor ada orang yang jarang dikenal di dunia financial, hanya beberapa orang, mungkin orang Amerika ngerti ya. Dia namanya mulai ngetop ketika film The Secret. Karena sebelum itu sebenarnya dia mentor para miliarder, gitu. Banyak para miliarder dimentor oleh orang mengenal nama Kiyosaki, banyaklah gitu ya. Mentor-mentor miliarder, tapi Bob Proctor jarang dikenal. Namanya mulai ngetop ketika film The Secret, dan dia memperkenalkan konsep yang berbeda tentang kekayaan, yaitu mulailah dari cara berpikir kaya dulu. Jadi bukan bicara teknis. Oke, saya mulai bagi screen aja lah, biar kita mulai materi, nanti kita mulai diskusi. Harapan saya kita bisa mendapatkan pelajaran hari ini dan bisa memulai. Karena mengapa Bapak Ibu kami mulai ini? Sebelumnya kita mulai ada namanya Suka Forum, tapi Edian sekarang karena melihat kondisi ekonomi karena dapat COVID gitu, dan kita butuh satu hal yang penting dalam hidup ini ya, yang nggak bisa pungkiri yaitu uang gitu. Jadi ekonomi kena, salah satunya banyak orang tentang uang dan sebagainya. Hari ini saya perkenalkan satu orang yang mungkin jarang dikenal dulu ya, jarang dikenal, baru setelah film The Secret mulai ngetop. Namanya Bob Proctor. Sekarang sudah tua dia, walaupun masih ngajar. Usianya mungkin sekarang 86 tahun ya. Dia kemudian mengajak satu orang wanita ya, Gallagher namanya, dia luar biasa. Dia penghasilannya sampai 100 billion, bukan million gitu, triliun gitu, karena dia adalah orang sebenarnya lawyer, tapi ngatur tentang bank dan sebagainya. Inilah Bob Proctor, salah satu pemain film The Secret. Dia juga pernah nulis buku You Were Born Rich, jadi Anda lahir kaya. Sekarang dia banyak dicari para miliarder untuk menjadi mentori ya gitu. Dia salah satu mentor yang lumayan laku di Amerika. Padahal dia nggak lulus SMA. Gitu. Cuma waktu dia nggak lulus SMA, umur 26 tahun, bingung mau ngapain. Waktu itu dia diterima kerja sebagai pemadam kebakaran, tenaga kebakaran, tapi nggak tahu mau ngapain. Mencoba bisnis, gagal, bahkan hampir bangkrut gitu, karena nggak ada uangnya gitu. Hampir terhabiskan uang dengan investasi yang salah. Kemudian ada seorang datang ke Bob Proctor memberikan buku gratis, bukunya namanya Think and Grow Rich. Katakan ini, Bob, kalau kamu berubah hidupmu, baca buku ini dan ikuti langkahnya. Jangan banyak komplain gitu. Bob awalnya males karena bayangkan di usia mungkin sekitar 15 tahunan ya, 15 tahun dia keluar dari SMA karena merasa pelajarannya nggak menarik gitu, dan nggak membawa kehidupan masa depan. Walaupun begitu Bob tidak tahu harus ngapain sebenarnya ketika dia keluar gitu, blank juga gitu, dia nggak punya masa depan juga, nggak tahu mau kemana. Tapi akhirnya dia baca buku Think and Grow Rich, buku yang sudah 11 tahun nggak pernah dia baca ya gitu. Kemudian dia baca, dan dia mulai ikuti. Nah, menarik gitu. Dan dalam waktu 1 tahun, yang awalnya penghasilannya 4.000 US dollar ya, tapi kalau sekarang berapa? Sekitar anggaplah 15.000, 60 jutaan setahun gitu, di Amerika ya. Kemudian menjadi 15.000 setahun gara-gara buku ini. Dan akhirnya dia membuat dia terus menelusuri tentang Think and Grow Rich sampai diekspor,
Sampai kemudian dia bertemu Earl Nightingale. Earl Nightingale adalah dulu seorang motivator terkenal yang jualannya audio. Dan banyak orang berubah karena Earl Nightingale. Ini seorang pengusaha bidang motivasi yang sangat terkenal waktu itu. Dan dia dimentor oleh Earl Nightingale sehingga mulai sampai dia punya usaha cleaning service awalnya, kemudian menjadi usaha besar, dan akhirnya berubah jadi sekarang lah. Jadi salah satu yang membuat dia berubah Earl Nightingale salah satu. Dan Bob banyak mengajarkan tentang bagaimana transform dari kondisi bangkrut gitu menjadi kondisi yang luar biasa. Jadi kita ikuti prinsipnya sekarang. Nah, ini tentang Bob Proctor ya. Saya masukin formulanya adalah B kali do sama dengan have. Ini sangat sering diucap tapi banyak orang nggak ngerti sebenarnya mau apa gitu. Have itu kita membaca sebenarnya mulai dari have, dari belakang. Have. Kalau kita ingin punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya apapun bagus sebenarnya, fokusnya pada kalau sekarang manusia fokusnya kita harus melakukan apa gitu. Kalau menurut Bob sebenarnya mulainya justru dengan Anda harus berpikir seperti apa, baru bicara do. Jadi bukan tentang kalau rasanya level berpikirnya harus sama dengan level berpikir have yang mau kita inginkan gitu. Nah, Bob juga mengajarkan tentang berpikir. Apa yang kita pikirkan tentang kekayaan, apa yang kita pikirkan dengan manusia berdaya akan menghasilkan pemberdayaan bagi dirinya. Gitu. Kalau kita berpikir bahwa hidup kita ya hidup saya beginilah, hidup miskin, terus seperti itu, maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Bob cerita, apapun yang nasib kita hari ini nih, terlepas sukses atau tidak, bahagia atau tidak dalam konteks kekayaan gitu, itu semua hasil dari proses berpikir kita. Kalau hidup kita hari ini menyenangkan, seluskanlah proses berpikir yang sama. Tapi kalau ada masalah dengan hidup kita hari ini, maka saatnya merubah proses berpikir gitu. Ada istilah dari Bob tuh, your vibe attract your tribe. Maksudnya gini, cara berpikir kita akan menghasilkan nasib kita. Kalau kita berpikir hal baik, maka hal baik yang akan datang pada kita. Kalau berpikir hal buruk yang akan datang pada kita. Dan kemudian ini dilanjutkan dengan yang sering kita bahas di, mungkin ada teman-teman di sini di resonansi istighfar gitu. Bahwa level terbaik berpikir ada level kesadaran di enlighten atau level spiritual, level tauhid kita ya. Ketika kita yakin Allah bersama kita yakin bahwa kekayaan kita atau harta kita bisa digunakan untuk hal baik, maka kita berada di level enlighten, kita berada di level tertinggi dalam proses berpikir manusia. Karena level berpikir ini akan mempertahankan ide atau lintasan-lintasan kebaikan, walaupun ada racun-racun atau virus-virus dari lingkungan. Misalnya lingkungan tidak memberdayakan ya, lingkungan kita lingkungan yang susah, nggak mungkin kaya dan sebagainya, tapi kita ketika berpikir di level spiritual yang tinggi gitu, maka kita bisa imun terhadap kondisi lingkungan. Maka kata Bob, pertama untuk buat kaya adalah jadikan dirimu berdaya, jadikan diri kita imun pada ide-ide ketidakberdayaan dalam lingkungan. Dan itulah langkah pertama kalau kita mau kaya. Karena apa? Karena dalam hidup ini, kalau kita berada di level lingkungan yang penghasilnya 5 juta rupiah per bulan, gitu. Kemudian kita bermimpi untuk bisa mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan, maka kita akan dicemooh lingkungan. Tapi ketika kita meningkatkan vibrasi, meningkatkan level berpikir kita di level berpikir tauhid yang tinggi bahwa kita mampu, selama 100 juta per bulan ini akan bisa dimanfaatkan untuk diri dan umat sekilangnya. Insya Allah itu akan dibantu Allah dan mempertahankan level berpikir di level situ. Soalnya apa? Kembali, tujuan itu, hasil itu didapat karena tindakan do. Dan tindakan ini bermula dari proses berpikir. Merubah proses berpikir, merubah tindakan, insya Allah merubah hasil. Dalam hidup ini kita paham do itu banyak. Bukunya banyak. Cara melakukan itu banyak. Di toko buku banyak, di YouTube banyak, di semua banyak. Pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak menghasilkan apapun? Pertanyaannya mengapa seluruh buku itu tidak buat kita mendapatkan hasil? Kenapa? Karena proses berpikir kita yang tidak selaras. Itulah maka di ilmu MLM misalnya, upline yang bagus tidak hanya mengajarkan tentang do, ini loh langkahnya ABC, enggak gitu. Dia akan rasakan, kemudian bagaimana dia berpikir, itu yang ditularkan dulu, baru bicara teknikal. Karena do itu tentang teknis. Kalau orangnya berhasil, orangnya bagus, do akan jalan sendiri sebenarnya. Dan dia kata Bob, jadi kalau kita ingin bikin sesuatu, pertanyaan pertama adalah kita harus berpikir seperti apa agar mendapatkan apa tujuan yang kita inginkan. Dan itu first thing first. Karena kembali, tujuan besar
akan nge-track keuntungan besar bagi hidup kita. Tujuan besar akan menarik hal-hal besar bagi hidup kita. Tujuan kecil akan menarik hal-hal kecil bagi hidup kita. Yang ditangkap oleh langit bukan tentang apa yang kita katakan secara verbal, tapi lebih pada apa yang kita rasakan secara internal. Itu konsep pertama dari Bob Proctor ya, gitu. So connected dengan apa yang mau kita inginkan, guys. Kalau kita ingin sesuatu, maka kita frekuensi kita harus sama. Maksudnya kalau kita ingin berada di level tertentu dari seseorang, maka frekuensi kita harus sama. Oke, kita bicara psikologi of money sebelum kita nanti diskusi ya. Ini tentang Bob. Ada beberapa hal ini tentang. Pertama, bagi Bob Proctor, psychology of money. Uang itu pelayan, bukan tuan. Nah, itu betul. Kalau uang itu dikelola sebagai pelayan, maka dia melayani kita. Uang itu menjadi pesuruh kita. Uang itu tidak jadi tujuan awal hidup kita. Uang tidak merubah kita, tapi uang memperkuat kita jadi apa. Bila orang baik, maka dengan uang kita menjadi lebih baik. Bila kita dasarnya jahat, maka dengan uang kita menjadi lebih jahat. Jadi uang adalah pelayan. Jadi jangan tempatkan uang sebagai tuan, karena ketika tempatkan tuan kita akan kehilangan segalanya gitu. Maka pahami uang adalah pelayan, artinya apa? Uang disuruh membeli sesuatu untuk kita. Uang adalah pesuruh gitu. Oke. Kedua, kita bicara kecerdasan emosi tentang uang. Ini hari ini sekarang di Jepang lagi istilah ada money IQ. Jadi ternyata untuk bisa cari uang lebih banyak kita tidak harus berpikir tentang money IQ, tapi bicara money IQ. Kecerdasan emosi tentang uang sama pentingnya dengan informasi yang kita dapatkan untuk mulai tentang uang. Jadi kalau kita tahu cara investasi di saham, cara investasi di properti dan sebagainya, itu sama pentingnya dengan kalau kita mengetahui memperlakukan uang. Kalau kita berantakan perlakuan uang, maka ketika walaupun IQ keuangan kita tinggi, tetap aja kita akan gagal mengelola. Beberapa direktur lembaga keuangan pernah bangkrut. Gitu. Diceritakan ada dua kondisi. Satu kondisi adalah seorang karyawan. Dia menabung uangnya, gitu. Ketika meninggal, dia meninggalkan kurang lebih sampai 25.000 atau 30.000 US dollar dan itu diinfakkan, didonasikan ke rumah sakit dan sebagainya. Kemudian ini ada lagi seorang direksi dari sebuah lembaga keuangan di Amerika yang terkenal, gitu. Yang menarik adalah ketika meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa, malah meninggalkan hutang. Mengapa? Karena gaya hidupnya berantakan. Bayangkan seorang karyawan biasa bisa meninggalkan warisan sekitar 25.000 US dollar. Sementara mereka yang bekas direksi tidak meninggalkan apapun, bahkan meninggalkan hutang buat keluarga. So ini bukan tentang cara informasi, karena bicara kecerdasan intelektual mereka tahu gitu. Tapi kalau bicara tentang bagaimana mengelola uang, itu berhubungan dengan kecerdasan emosi. Nah, ini masuk ketiga ya, perilaku tentang uang tidak sama dengan kecerdasan intelektual. Orang yang pintar belum tentu tahu cara mengelola uang. Mengapa? Karena kembali tidak ada satupun sekolah baik di Amerika maupun Stanford, Harvard di Indonesia yang mengajarkan tentang kaya. Nggak ada sekolah yang mengajarkan tentang menjadi kaya, nggak ada. Menjadi pintar ya. Makanya ada istilah orang tentu kalau Anda mau jadi orang pintar, datanglah ke sekolah. Tapi kalau Anda mau jadi orang kaya, datanglah ke seminar-seminar. Pada itu mengajarkan hal praktis. Oke, yang keempat, pandangan kita tentang instrumen keuangan tidak sama dari waktu ke waktu. Orang-orang yang lahir tahun 60-an, gitu, 50-60-an, saya memandang pasar saham dengan cara berbeda, karena pasar saham dulu hanya menghasilkan 1% keuangan, 1% margin ya, gitu. Sementara sekarang yang lahir di tahun 70 sampai 80 90, maka pasar saham melihat dengan cara berbeda. Mengapa? Karena manusia mempunyai tafsir sendiri terhadap kehidupan manusia. Jadi ketika melihat masa lalunya suatu kejadian yang tidak membuat dia nyaman, gitu, dia akan menafsirkan bahwa kehidupan depan akan sama. Gitu. Begitu juga dengan mereka yang berhasil, dia akan membuat masa depan itu selalu berhasil. Gitu. Itu maksudnya tentang memperlakukan uang. Jadi perlakuan orang memperlakukan uang itu berdasarkan data masa lalunya. Gitu. Nah kuncinya adalah apakah kita terjajah dengan masa lalu kita atau kita mengendalikan masa lalu kita. Gitu.
Berikutnya, menurut manusia itu hidup dalam nuansa persaingan. Jadi hidupnya itu bersaing dengan orang lain. Orang punya A, ingin punya A, gitu. Orang punya B, ingin punya B, gitu. Lepas apapun kebutuhannya, gitu. Nah, manusia yang hebat adalah manusia yang tahu cara bersaing di dalam kehidupan kita sebenarnya. Artinya, persaingan sebenarnya adalah bukan tentang dengan orang lain. Persaingan sebenarnya adalah tentang kehidupannya kita sendiri, gitu. Maka manusia yang hidup dalam nuansa persaingan, dia akan terjajah oleh kehidupan. Makanya ada istilah waktu itu ada dua orang pengarang buku bertamu ke rumah seorang miliarder. Gitu. Kemudian pengarang buku satu mengatakan, wah, gimana cara seperti ini ya? Nggak mungkin saya bisa kaya seperti ini, saya kan hanya pengarang buku. Pengarang lain mengatakan, mungkin Anda tidak bisa kaya seperti mereka. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki orang-orang kaya itu, yaitu merasa cukup dalam hidupnya. Jadi orang-orang kaya tahu memperlakukan uangnya. Warren Buffett adalah contoh seorang investor yang hidupnya penuh kesederhanaan. Bahkan satu kejadian, ada orang yang tinggalnya cuma 2 rumah dari Warren Buffett, tidak tahu Warren Buffett tinggal dalam lingkungan. Mengapa? Karena Warren Buffett hidup sebagaimana orang layaknya hidup. Itu adalah manusia. Nggak tahu sekarang, dulu itu dia masih tidak terkaya ya. Saya nggak tahu sekarang masuk ke berapa. Ya, Warren Buffett memahami tentang uang. Uang adalah pelayan gitu. Dan uang tidak membuat dirinya harus hidup luar biasa. Karena Warren Buffett hanya ngambil sedikit. Jadi keinginan untuk menghasilkan uang jauh lebih banyak dibanding keinginan menghabiskannya. Dan itulah tentang EQ. Oke, nah kemudian dia bicara miliarder. Ketika orang bermimpi ingin menjadi miliarder, sebenarnya orang itu ingin bermimpi menghabiskan uang setara dengan miliarder. Jadi bukan tentang kecerdasannya menghabiskan uang gitu. Maka ada istilah wealth tidak sama dengan rich. Jadi kemakmuran tidak sama dengan kaya, bahasa kita mungkin gitu ya. Karena ada orang, oh enak ya, jadi dia, kenapa enak kita? Karena dia lihat orang itu menghabiskan uang. Gitu. Bukan ketika mendapatkan uang. Jadi orang-orang kita itu, lihat orang kaya itu, lihatnya pada saat dia menghabiskan uang. Bukan pada saat dia mendapatkan uang dan memanage uang dengan baik. Makanya banyak orang-orang kita, orang-orang miskin di Indonesia gitu, ketika dikasih uang dia cenderung menghabiskan. Karena ingin memodel gaya hidup orang-orang miliarder gitu. Makanya ada istilah gini, Marshall Shriver pernah buat buku ya tentang komposisi negara berkembang. 5% orang menguasai, 90% orang beredar. Jadi orang-orang miskin di antara kita tuh termasuk mungkin kita ya, 10%, 90% kuasai mereka. Dan komposisi Indonesia secara hampir sama juga. Dan menariknya katanya, bila uang dibagi rata, nah ini Pak Tung pernah menuliskan, mengkonversi. Tiap orang dapat 2,4 miliar. Dan menurut dia kecenderungannya setelah 5 tahun komposisi akan kembali seperti semula. 5% akan menguasai 50% uang beredar. Inilah artinya begini, menurut Bob. Pola pikir kita mencari uang tidak sama dengan mempertahankan bahkan menghabiskan. Karena itu cara berpikirnya berbeda. Cara berpikir mencari uang tidak sama dengan mempertahankan uang. Kalau mempertahankan uang, orang cenderung pelit, cenderung hitungan dan sebagainya. Tapi ketika mencari orang akan do a lot of things gitu, melakukan banyak hal untuk mencari uang. Tapi ketika mempertahankannya orang berbeda. Makanya posisinya sekarang kita berada di mana? Sibuk mempertahankan uang atau sibuk mendapatkan uang? Nah, terakhir, Bob mengkritiknya juga. Ingat obrolan mertua saya juga sebenarnya. Rencana cadangan tidak selalu sehat dalam keuangan. Bangsa gini, ketika dalam menghabiskan uang gitu, manusia cenderung tidak menghabiskan semua, membuat rencana cadangan. Tantangannya di rencana cadangan adalah kita seperti memprediksi kita akan gagal, gitu. Walaupun sifatnya rencana cadangan. Misalnya seperti ini deh ya, kita sering ngomong gitu. Jangan berpikir tentang gajah, maka yang kita pikirkan adalah gajah. Sama seperti ini, jangan rugi, ya kan yang kita pikirkan adalah kerugian. Nah, ingat di dalam main saham ada istilah don't put your egg in one basket. Jangan taruh telurmu di satu keranjang. Nah, saya ingat almarhum mertua saya karena beliau pemain saham yang lama gitu, di bursa dikenal. Gitu. Yang mengatakan hal bodoh adalah ketika orang tidak berani menaruh telur dalam satu keranjang. Kenapa? Karena itu artinya dia tidak serius kearahkan bisnisnya. Gitu. Maka omongan yang benar adalah taruhlah telur satu keranjang dan jaga dengan jiwamu. Gitu. Karena disitulah hidupmu. Gitu. Disitulah kita akan belajar mempertahankan telur tersebut. Itu maksudnya tentang psikologi of money. Dan ini juga termasuk di dalam Bob Proctor. Pada orang yang
membuat rencana cadangan, cenderung tidak mau melakukan bisnisnya secara full. Gitu. Karena di dalam pikirannya, dia akan memperlakukan uangnya as if minimal ada cadangan dulu kalau ini gagal. Dengan kata lain, kalau ini tidak berhasil, maka ini akan membuat dirinya tidak 100% melakukan bisnis atau apapun investasi yang dikeluarkan. Nah, secara overall, Bob mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan, satu hal yang paling penting adalah bukan tentang uang itu sendiri, tapi tentang bagaimana kita berpikir menjadi seorang yang pantas mendapatkan uang lebih banyak, menjadi seorang yang pantas dihadiahkan uang, menjadi seorang pantas mengelola uang dengan baik. Karena kepantasan ini adalah sebuah ramalan akan nasib kita. Dan banyak orang fokus pada do, pada cara melakukan, melupakan pada cara dia berpikir tentang uang. Oke, saya lanjut sedikit, baru udah itu kita diskusi tentang money, rule of money gitu. Jadi baru nanti kita bicara yang kanan, yang orange. Oke, bagi Bob, uang adalah game. Uang adalah permainan. Menghasilkan uang lebih banyak adalah permainan. Maka langkah terbaik adalah win the game. Menangkan permainan itu. Menangkan permainan itu artinya kita punya pengetahuan yang bagus. Kita tahu cara bermain. Kita tahu bagaimana membuat diri kita berdaya untuk menang. Satu. Yang kedua, have fun in the game. Nah ini, orang yang resah, orang yang khawatir tentang uang, gitu, nggak dapat fun di dalam permainannya. Gitu. Nah, orang yang nggak fun, mencari uang dalam kondisi stres, pikirannya tidak menarik hal yang baik dalam hidupnya. Pikirannya tidak membuat berdaya, dan akibatnya apa? Dia bisa kalah dalam permainan, karena nggak ada have fun in the game. Being fun in the game adalah menarik. Ketiga, double games. Money is about double game. Uang itu tentang mendapatkan hasil. Gitu. Jadi kalau hari ini kita dapat 100, dapat uang, dapat 100, maka untuk kita harus memikirkan agar bekerja lebih banyak, 2 kali lebih banyak agar mendapatkan 200. Dan kemudian setelah dapat 200, gimana cara kerja 2 kali lebih banyak supaya dapat 400. Dan begitu sampai kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan. 4, abundant attraction atau menarik kelimpahan dalam hidupnya. Ini kembali, sebenarnya ini cocok dengan Islam sebenarnya. Jadi orang nyari uang harus dimulai dengan mental kelimpahan. Mental kelimpahan apa artinya? Seperti halnya kata Rasul sebenarnya. Panjinglah rezekimu dengan sedekah. Karena orang sedekah itu bermula dari mental kelimpahan yang ada di dirinya. Kalau kita punya uang 10.000, mau mensedekahkan 2.000 atau bahkan 5.000 setengah dari uang kita, maka sebenarnya itu kita membangun jiwa kelimpahan. Karena dengan jiwa kelimpahan, pikiran menjadi lepas. Ini kalau kita bicara tentang sains ya gitu. Dan dengan pikiran lepas kita penuh ide. Kalau kita bicara sains fisika, kuantum, dengan pikiran kelimpahan kita akan melihat hal berlimpah di dalam diri kita. Ini sebagai hukum attraction, law attraction ya. Law attraction artinya hukum tentang tarik menarik. 5, uang harus gerak, moving. Gitu. Jangan biarkan uang kita berhenti, gitu. Karena ketika berhenti, uang tetap akan bergerak ke orang yang menyukai pergerakan. Jadi uang menyukai pergerakan. Jangan pernah meninggalkan uang di dalam kantong, di dalam bawah bantal, atau di bank dalam diam. No, karena uang itu kalau ketika nggak bergerak, dia akan dihabiskan oleh mereka yang menggerakkan uang. Oke, anggaplah bank bukan riba ya. Orang menaruh uang di bank, gitu. Dapat bunga, dapat apalah. Tapi pahami sebenarnya setinggi-tingginya bunga atau bagi hasil akan kalah dengan tingkat inflasi dan pergerakan uang yang lain. Jadi lama-lama tergerus juga nilainya. Nomor 6, uang adalah ide servis, uang adalah ide layanan. Uang itu hanya bisa dihasilkan dari pelayanan yang kita berikan. Uang adalah hadiah. Untuk itu kita harus memikirkan kalau ingin dapat uang banyak, maka layanan apa yang bisa kita berikan agar kita mendapatkan uang tersebut. Uang adalah ide layanan. 7, money is bad master. Uang adalah tuan yang jelek. Jangan perlakukan uang dengan sebagai tuan. Karena kalau kita mengikuti kemana uang pergi, kita menjadi terjajah akan uang dan kita tidak punya kendali pada uang. 8, money has a price. Uang punya harga. Harganya apa? Ya kerja keras, pengetahuan, dan sebagainya. Karena kalau kita punya pengetahuan, kita punya kerja keras, kita punya wawasan, punya jaringan, maka uang menjadi lebih mudah didapat. 9, ini pakai kata-kata George Bernard Shaw.
Being rich is duty. Menjadi kaya ada tugas. So, karena hidup ini, kalau hidup kita melayani banyak orang, harusnya kita menjadi lebih kaya. Tantangannya adalah layanan seperti apa yang kita berikan sehingga pantas dihargai dengan uang. Terakhir tadi kita sudah bahas tentang money IQ, kecerdasan tentang uang. Jadi ketika kita bicara uang, pahami uang itu bukan alat tukar sebenarnya. Uang adalah representasi dari layanan yang kita berikan. Tadi saya bilang, semakin banyak ide layanan, semakin strategis dan kreatif ide layanan kita, maka kita akan lebih banyak dihadiahi dengan uang. Dan itulah rule of money menurut Bob Proctor. 10 rule of money. Jadi kembali, semua ketika bicara uang ini bahkan sedikit tentang cara menghasilkan uang. Cara menghasilkan uang disebut dengan financial IQ ya, cara menghasilkan uang. Tapi itu adalah tentang itu. Pada langkah pertama adalah bagaimana berpikir untuk menghasilkan uang lebih banyak. Oke, itu prolog sedikit materi kita hari ini. So, oke, kita selesaikan dulu ini, kemudian kita mulai diskusi. Oke, saya mau tanya, kita mulai diskusi ya. Kalau ada tanya boleh, saya mau. Oke, pertanyaan Bunur. Uang harus bergerak. Tes. Suara saya ada kan? Dengar ya? Ada. Ada, oke. Oke, yang dimaksud dengan bergerak itu artinya uang itu tidak boleh diam di tempat kita. Jadi kalau kita bicara al-hasr ya, uang tidak boleh bergerak di antara kalian saja. Maksudnya gini Bu, jika uang ada di kantong kita, maka pikirkan tentang investasi, bagaimana meningkatkan jumlah uang kita lagi. Kalau kita hari ini punya tabungan misalnya berapa, 20 juta atau 10 juta. Pikirkan gimana uang ini bisa bergerak untuk membawa teman-temannya ke dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh juga hanya taruh di tabungan terus diam saja. Karena sebenarnya gitu, uang itu akan dihabiskan oleh mereka yang menggerakkan uang. Itu kuncinya. Maksudnya gini Bu, orang yang menggerakkan uang artinya diinvestasi, dia punya bisnis gitu. Ketika uang kita diam gitu, kita cenderung akan membelanjakan gitu. Dan ketika membelanjakan, kita tense untuk dihabiskan oleh orang yang menggerakkan uang. Gitu. Maksudnya gitu. Ya tentu tidak harus setiap hari, tentu ada persentase, belum ada rumus yang pas. Tapi at the end, kalau kita sudah cukup untuk kehidupan kita, ada ruang untuk investasi, go investasilah. Apapun bentuknya. Karena dengan investasi, uang kita bergerak. Dengan bergerak, kita membawa teman-temannya lebih banyak. Itu bahasa menarik sebenarnya. Nah, investasi itu dua bentuknya ya. Makanya ini kita bicara pro-praktis sebenarnya kalau kita nggak masuk bicara Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu very unique. Kenapa unik? Karena dia investasinya ma'oluf. Uangnya digerakkan lewat sedekah. Makanya neracanya Abdurrahman bin Auf jelas berbeda dengan neraca kita. Aset kita biasanya berupa apa? Rumah menggerakkan asetnya Abdurrahman bin Auf adalah sedekah. Nah, kembali kalau Abdurrahman bin Auf memang merumuskan ini, kita butuh bab sendiri tentang Abdurrahman bin Auf karena dia berbeda dengan orang kaya, yang berbeda cara bisnisnya, cara menggerakkan uangnya dengan orang-orang yang ada sekarang. Kita pernah nggak ada Pak, beberapa teman-teman kita diskusi tentang coaching. Coba yuk kita rumuskan Abdurrahman bin Auf, bagaimana caranya dia hidup, bagaimana caranya berpikir. Dan Abdurrahman bin Auf adalah menggunakan sedekah sebagai aset untuk menghasilkan uang. Ini tentang belief. Ini tentang pola pikir yang nggak diajarkan oleh Bob Proctor lah. Itu menarik. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang Abdurrahman bin Auf khusus ya. Kita sekarang bicara konsep umum dulu tentang Bob Proctor. Oke, awal ada pertanyaan tentang ini, tentang Bob Proctor, tentang uang. Gitu. Jadi kembali Bob Proctor katakan kalau kita mau, oke silakan Pak Uyun ya. Mau tanya apa silakan. Kalau yang mau tanya silakan aja. Dengan kata lain gini Bapak Ibu, ketika kita ingin merubah sekarang nih kondisi finansial kita dari titik sini ke titik tertentu gitu. Pertanyaan menarik nanti di akhir kita akan bicara itu. Pertanyaan menariknya adalah kita mau seperti apa? Kita perlu berpikir seperti apa? Karena gini Bapak Ibu, berbeda
orang yang ingin menghasilkan uang mendapatkan 5 juta sebulan dengan mereka ingin mendapatkan penghasilan 50 juta sebulan, cara berpikirnya berbeda. Dan remember, cara berpikir akan menentukan tindakan. Dan tindakan akan mendapatkan hasil. Jadi ketika hasil besar, maka cara berpikirnya seperti apa yang kita perlukan. Gitu. Tentu ada istilah modeling. Nah, kemarin saya tanyakan, Pak Ari nyari mentor yang bagus, mana? Nggak usah pusing, karena belum tentu kita mampu bayar mentor. Karena mentor terbaik, sebagaimana Bob Proctor adalah buku, YouTube, dan sebagainya. Bacalah buku berkualitas yang merubah pola pikir kita, merubah hidup kita juga. Oke, saya lanjut materi. Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke materinya Bob Proctor tentang bagaimana menghasilkan uang. Bob memberikan satu hukum namanya hukum kompensasi atau law of compensation. Hukum kompensasi ini dikembangkan oleh Alvin Toffler salah satunya. Kemudian juga beberapa orang. Menurut Bob ada 3 hal. Uang akan selalu selaras dengan 3 hal ini. Pertama, apa yang kita perlukan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada kebutuhan apa, keterampilan apa yang bisa kita lakukan. Uang berhubungan dengan keterampilan. Uang berhubungan dengan kemampuan kita melakukan, karena belum tentu orang yang punya pengetahuan dan keterampilan mau melakukan. Dan uang berhubungan juga dengan irreplaceable. Maksudnya uang berhubungan dengan kehebatan kita, kemampuan kita untuk tidak tergantikan dalam kehidupan kita. Law of compensation itu berlaku untuk banyak hal termasuk keuangan. Jadi need to do, ability to do, dan irreplaceable. Jadi kita tidak tergantikan dalam hidup apapun itu. Dengan kata lain, 1, 2, 3 ini fokuslah pada nomor 2, pada ability to do, pada kemampuan menghasilkan uang. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan pengetahuan, latihan, keterampilan, membangun jaringan, dan sebagainya. Disinilah ability to do. Karena dengan ability, dengan kemampuan ini, kita menjadi orang yang tidak tergantikan. Nah, kemampuan ini tidak harus berhubungan dengan hal yang unik-unik. Pilih satu keterampilan dalam hidup kita, dan jadilah master di situ. Karena itu semua keterampilan ujungnya adalah berhubungan dengan pelayanan. Kita jago di bidang, anggap apa? Saya punya teman tuh jago di bidang retail, sempat di hire oleh Indomaret dan sebagainya. Gitu. Dia paham banget dunia retail. Almost tiap bulan dia langganan jurnal, langganan atau wawasannya sangat luas sekali tentang retail. Dan banyak orang mau pakai tenaga dia gitu. Tapi salah satunya adalah kalau dia tidak catch up, dia tidak mengikuti perkembangan, maka dia akan dihabiskan juga oleh lingkungan karena persaingan tinggi. Maka tiap bulan dia belajar terus. Dia kadang bertanya saya tentang NLP, bertanya dengan orang untuk menghubungkan antara dunia retail dengan NLP. Dia bahkan kasarnya kalau dia beli Indomaret gitu, orang-orang bisa untung dalam waktu 3-4 tahun, dia ingin mencari 2 tahun. Gimana caranya untung dalam 2 tahun? Kenapa? Dia punya keterampilan untuk itu. Waktu sekolah di Australia, dia masuk ke bidang itu. Dan dia praktekkan di sini, tapi ketika pulang dari Australia juga dia tidak berhenti. Dia terus baca, belajar, berkonsultasi. Dia ingin jadi master di bidang itu, karena dengan menjadi master di bidang itu, dia tidak tergantikan. Jadi itu tentang ability to do it, gitu. Kemampuan menghasilkan uang. Oke. Kemudian Bob Proctor cerita tentang multi source of income. Multi source of income dia itu tentang mempunyai banyak sumber income. Nah, menurut Bob ini ada 3 tipe manusia dalam mencari uang. Tipe 1 itu di bawah, itu 96% orang menghasilkan uang dari situ. Yaitu apa? Menukar waktu dengan uang. Bekerja salah satunya. Kemudian berbisnis di mana dia melakukan itu semua gitu. Ada ibu-ibu buka bimbel dari mulai pelajarannya sampai nyapunya dia juga gitu. Itu self employed namanya. Itu 96% melakukan ini. M1 istilahnya. Ada M2, orang yang awalnya M1 kemudian ngumpulin uang, kemudian dia investasi. Jadi uang menghasilkan uangnya bekerja untuk dia. Itu 3% orang melakukan itu. Yang menarik ada M3, itu cuma 1% orang menghasilkan uang. Yaitu apa? Uang
uang diinvestasikan untuk bisnis atau sesuatu yang multi source of income, yang bisnisnya dari berbagai macam sumber. Ingat, multi source of income tidak sama dengan multiple business atau multiple job gitu. Multiple source income ada ketika income kita dihasilkan oleh orang-orang yang kita tinggal duduk dan tiduran kalau perlu gitu. Bisnisnya Warren Buffett ketika dia masih umur 7 tahun, bayangan, umur 7 tahun gitu. Dia ngumpulin botol-botol Coca-Cola ya, botol-botol Coca-Cola dan sebagainya. Ya kemudian dia taruh ke penyalur istilahnya gitu ya gitu. Cuma namanya Warren Buffett ini pintar bisnis. Uang ditaruh, kemudian Warren Buffett dia panggil teman-teman ya. Kumpulin uang, kumpulin botol, kumpulin ke saya, kemudian nanti saya kasih komisi yang ke dia. Bayangin, Warren Buffett umur 7 tahun sudah punya bisnis botol, bit botol. Teman-temannya maulah ngumpulin botol, sambil jalan-jalan kan gitu. Jadi dia tinggal duduk, kumpulin botol, dia tukar dapat duit, dia bayar teman-temannya. Begitu juga dengan koran. Koran Warren Buffett di umur 9 tahun sudah punya 3 bisnis. Umur 9 tahun. Dan di umur itu juga dia mencari, di umur 7 tahun katanya, dia minta dicarikan oleh orang tuanya bagaimana satu buku, kalau nggak salah 100 way to earn $1,000. Jadi 100 cara menghasilkan $1,000 pertama. Itu Warren Buffett. Itulah Warren Buffett. Dan itu membuat dia hari ini menjadi investor yang luar biasa. Nah, contoh multi source of income apa? Kita bangun tim reseller. Jadi kita di sini kemudian kita membangun banyak reseller. Ada seorang yang lumayan dikenal ya. Dia punya kurang lebih 80.000 reseller produknya. Jadi tinggal taruh kemudian sebarang. Itu namanya multi source of income. MLM salah satu multi source of income karena kita bisa membangun franchise. When ada member get member, itu contohnya. Jadi multiple source income adalah bukan tentang multiple job ataupun multiple business. Apalagi kalau kita sendiri. Multiple source income adalah ketika uang kita yang masukkan uang bukan hanya kita sendiri, tapi orang lain. Nah, Bob Proctor melakukan hal sama dia. Dia mencetak para konsultan di bawahnya, gitu. Konsultan diajari cara bagaimana membimbing orang dengan sistem franchise, personal franchise, gitu. Dari 100, 1000, segala. Dan pada saat dia duduk tenang, dari uang franchise fee-nya bisa dapetin banyak. Itulah tentang multiple source of income. Jadi bukan tentang multiple job. Ini tentang banyaknya sumber income di mana kita tidak melakukan tapi ada tim kita melakukan dan kita tidak membayar tim tersebut. Tim itu melakukannya kadang berhasil bagi hasil dengan tim tersebut. Dan menurut Bob Proctor, bisnisnya dia tuh kebanyakan basisnya MSI. Basisnya multiple source of income. Karena dia dengan duduk tenang, dia bisa mendapatkan uang dari berbagai macam sumber. Dan inilah tentang bagaimana earning more. Jadi kalau kita mau, misalnya gini, berapa uang yang kita hasilkan dalam hidup kita? Dengan MSI kita bentuknya seperti apa gitu. Itu yang mau kita kerjain. Oke? Baik. Bentar, saya balik ini dulu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita bicara nanti planning kita untuk menghasilkan sumber lebih banyak. Ada pertanyaan tentang multiple source income? Oke. Multiple source income bicara jaringan salah satunya, Bu, sebenarnya. Memang multiple business juga masih MSI, tapi tidak selalu itu. Multiple business itu artinya kita punya banyak bisnis. Tantangannya adalah sekarang banyak orang punya banyak bisnis, tapi yang ngerjain sendiri. Itu jadi nggak menarik. Karena apa? Karena banyak bisnis bukan berarti banyak duit. Sering sekali banyak bisnis artinya banyak kerjaan. Yang paling penting kita bicara multiple source of income. Jadi kita menghasilkan orang yang bisa menghasilkan untuk kita. Jaringan, yes, salah satunya jaringan. Berikutnya kita cari ide, bagaimana kita punya MS yang banyak. Oke, ada lagi tanya? So, sekarang gini, sebelum kita mau pikirkan tentang pendapatan yang kita kerjakan. Kalau hari ini kita punya 5 juta, maka kita pikirkan kalilah 12, 60 juta. Bisa nggak kita dalam sebulan punya 60 juta? Ini akan kita kerjain hari ini. Gitu. Yuk kita kerjain bagaimana kita punya bisnis yang besar.
Oke, yuk kita bicara nomor kita. What is your number? Berapa angkanya? B kali do sama dengan have. Di situ kita di dalam ini Bapak Ibu nanti bisa buat kolom di rumah ya, gitu, seperti B kali do sama dengan have. Tulis di situ have-nya berapa. Bapak Ibu mau punya uang berapa? Di situ tulislah di situ. Misalnya mau punya berapapun. Kemudian kita begitu dapat mulailah ke level kolom kiri. Kalau ingin punya dapat uang seperti ini, secara spiritual, secara tauhid, secara penghambaan pada Allah, kita harus melakukan apa? Apa yang perlu kita tambahkan dalam hidup kita? Itu satu. Karena itu berhubungan dengan pola pikir. Hubungannya. Yang kedua, kita punya visi menjadi orang apa? Visi itu artinya cara pandang kita ke depan. Kita mau jadi apa? Kita mau kaya di bidang apa? Sumber kita apa? Kita mau dikenal sebagai apa? Vision. Apa yang terjadi pada kita kalau kita punya uang sebagaimana yang kita gambarkan, kita tunjukkan. Apa yang terjadi pada kita? Ketiga, kita harus punya belief apa? Apa yang perlu kita yakinkan untuk bisa dapat keyakinan apa yang kita miliki sebagai untuk bisa dapetin itu. Keempat, baru kita bicara skill. Skill apa yang mumpuni yang bisa mendukung itu dan bagaimana cara mendapatkannya. 5, bicara habit. Bicara habit, kebiasaan apa yang bisa kita tambahkan untuk bisa mendukung tujuan yang kita inginkan. Network jaringan apa yang kita miliki dan jaringan apa yang kita tambahkan dan bagaimana masuk ke dalam jaringan tersebut. Baru kita bicara knowledge, pengetahuan apa yang kita bicarakan, bicara lingkungan apa yang kita dapati. Karena percuma Bapak Ibu ingin punya uang penghasilan 100 juta sebulan, tapi kita punya lingkungan yang penghasilannya 5 juta sebulan. Pola pikirnya dia akan masuk ke dalam pola pikiran kita dan kita tidak membuat kita jadi besar. Baru setelah itu kita bicara teknikal gitu. Kita mau bisnis apa untuk dapetin ini? Bisnis apa yang bisa dihasilkan? Jangan bicara bisnis itu tidak harus bicara bisnis yang nilainya besar gitu. Karena kemarin harus main properti, harus apa? Nggak juga sebenarnya. Bisnis kecil, walaupun untungnya 10.000 atau 50.000, 20.000, itu bukan berarti bisnis kecil. Karena dikalikan berapa bisa jadi banyak gitu. Kalau kita lihat bisnis Indofood itu kan kecil Indofood. Tapi kan dikali berapa sehingga menjadi kekayaan yang luar biasa. Kemudian kita investasi di bidang apa? Kita punya partner, siapa partner yang pas dengan kita. Kemudian bicara leverage. Alat ungkit apa yang bisa? Alat ungkit itu adalah sebenarnya network masuk alat ungkit. Gitu. Alat ungkit apa yang membuat kita menjadi lebih mudah mencapai tujuan tersebut. Jadi B kali itu sama dengan have. Ingat Bapak Ibu, B itu di sini masuk ya di sebelah kirinya tentang belief. B itu bicara tentang belief ya. Belief itu keyakinan spiritual dan sebagainya. Dengan belief yang tinggi kita akan menyentuh potensi hidup kita yang tinggi. Potensi manusia kita tahu tidak terbatas. Dengan potensi itu kita action lebih banyak. Dengan action lebih banyak, hasil lebih banyak. Hasil lebih banyak meningkatkan belief dan siklusnya berputar seperti itu. Dan ini cara mudah kita untuk meningkatkan penghasilan. Jadi dengan kata lain seperti kata Einstein gitu. Kalau Anda berpikir di level 1, masalah itu tidak bisa dipecahkan dengan level berpikir yang sama ketika kita ingin mencari solusi. Jadi kalau masalah ini terjadi karena berpikir di level 1, maka kita perlu ganti level berpikirnya menjadi level 2 agar kita mendapatkan solusi. Karena di level 1 itulah masalah kita dapat. Ya, Bob Proctor itu cerita dia termasuk bukan hanya Bob Proctor sebenarnya. Robert Kiyosaki sendiri termasuk orang yang muter ke kampus-kampus dia. Muter ke kampus-kampus, termasuk kampus ekonomi, dan mereka mengatakan mengapa kalian tidak mengajarkan tentang uang pada mahasiswa. Karena ketika bicara akuntansi sebenarnya kita bicara aset, liability, dan sebagainya. Orang ditanyakan satu hal, harta rumah masuk mana? Aset atau liability? Orang nyebutnya aset secara akuntansi, tapi kalau rumah itu malah membuat kita harus jungkir balik mencari uang untuk bayar cicilannya, maka aset itu menjadi liability. Aset itu rumah itu menjadi liability karena membuat kita jadi susah gitu. Aset itu harusnya adalah sebuah benda yang kalau dirancang bisa menghasilkan uang buat kita. Itu aset gitu. Aset itu adalah
Disebut aset kenapa? Karena dia bermanfaat dalam konteks ekonomi ya. Dia menghasilkan uang untuk kita. Tapi kalau kita rumah, oh aset saya tuh rumah. Jangan-jangan rumah bukan aset. Justru rumah itu membuat kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Gitu. Seharusnya dia bukan rumah. Kecuali rumah kita dikontrakin. Nah, kontrakannya bisa membayar cicilan dan kita ada keuntungan, itu namanya aset. Jadi kadang-kadang di dalam ilmu ekonomi pun belum bisa membedakan mana aset, mana liability. Makanya kata Robert Kiyosaki, sekolah itu tidak pernah mengajarkan tentang kemanapun kita belajar, tidak ada satu sekolah pun mengajarin kita untuk menjadi kaya. Nggak ada itu sekolah. Sekolah ekonomi tidak mengajarin jadi kaya. Saya S1 S2 di bidang itu, saya tidak satu pun mendapatkan ide menjadi kaya di situ, kecuali di seminar. Itu tentang uang. Ya, bagusnya memang kembali tanya Mas Anang, MBA tidak pernah mengajarkan menjadi entrepreneur. S1, S2 bidang ekonomi manajemen mengajarkan menjadi karyawan ya gitu. Ingat satu kejadian gitu. Nah, mungkin yang pernah baca buku Rich Dad Poor Dad gitu. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ingin jadi kaya. Bapaknya adalah karyawan pegawai negeri gitu. Pegawai negeri yang luar biasa bagus, loyal gitu. Kalau dikatakan, ayah kalau aku mau kaya gimana gitu. Menabunglah kamu gitu. Menabung nanti dari uang tabungan kau hidup dalam deposito. Itulah orang kaya. Yang sebenarnya aneh menurut kita. Karena hidup dalam deposito sebenarnya ngabisin duit gitu. Bagaimana sekarang orang banyak makan tabungan kan gitu. Karena tabungannya nggak nambah gitu. Jadi kita setelah tua bisa jadi kita amburadul hidup kita. Yang bagus adalah makanya kata Robert Kiyosaki, saya kemudian datang ke ayah kaya saya. Jadi dia punya tetangga gitu. Kemudian tangga itu punya ayahnya kaya gitu, pengusaha dan sebagainya. Robert Kiyosaki datang ke sana untuk diajarkan menjadi kaya. Ayah kayanya mengatakan gini, boleh Robert, saya ajarin kamu menjadi kaya, tapi satu, kamu harus bantu saya kerja. Dan yang kedua, tidak saya gaji. Karena di sini kamu belajar, dan saya akan ajarin sambil bantu saya bisnis. Bob pulang ke rumah, orang tuanya mengatakan semua yang katakan ayah kayanya. Ayahnya bilang itu namanya pembodohan, itu namanya perbudakan. Gitu. Kemudian Robert kembali lagi ke ayah saya dengan kata ayah saya seperti ini. Robert, nah ini kata-kata nasihat. Robert, satu hal. Kalau kamu mau kaya, hindari satu kata dalam hidupmu. Gaji. Gitu. Kenapa? Gaji itu menjebak pola pikirmu. Gaji itu membuat kamu tidak pernah berpikir untuk lepas daripada tidak pernah lebih cengkeraman gaji gitu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mandiri. Kata ayah saya, jangan biarkan negara atau hal di luarmu taking care of you, taking care itu merawat diri kamu. Maka fokuslah pada diri kamu untuk merawat diri kamu menjadi lebih kuat. Dan memang menurut Robert Kiyosaki gitu, dia punya buku namanya Konspirasi Orang Kaya. Salah satunya adalah bagaimana mencetak para karyawan yang hebat. Karena para karyawan ini ujungnya akan bekerja memperkaya seorang kaya tersebut. Jadi posisinya akan begitu terus. Posisi kalau kita nggak dirubah, ini kita bicara tentang kondisi ekonomi kita. Jadi, kalau umat Islam mau berubah sebenarnya perbanyaklah entrepreneur. Tapi jangan hanya perbanyak entrepreneur bisnis, enggak. Perbanyaklah pengusaha yang knowledgeable, yang skillable, yang punya kemampuan dan keterampilan. Maka perbanyaklah belajar. Dan perbanyaklah menajamkan ide dan pikiran dalam bidang. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tahu nggak cara shifting? Berarti ya, minimal dari sini Bapak Ibu tahu bagaimana akan berubah dari titik ini menuju titik berikutnya. Dan ini juga pelajaran bagi saya sebenarnya. Kalau kita punya penghasilan sekian, ingin punya penghasilan 12 kali lipat dari sekarang, maka kita tahu bagaimana melangkahnya. Melangkahnya tadi mulai aja dengan kali itu sama dengan saya harus berpikir seperti apa, saya harus menjadi seorang apa, buku apa yang saya baca, terus informasi apa yang saya dapatkan, keterampilan apa yang harus didapatkan, dan sebagainya. Di situ baru kita bicara tentang kita mau ngapain ya. Tanpa itu kita akan berada di level yang sama. Kembali, pikiran kita akan membawa ke level berikutnya lebih tinggi. Atau juga malah membawa kita ke bawah ke level yang lebih rendah. Dan tidak semua, maksud saya, tidak semua orang kaya sebenarnya permainannya selalu mulai dari permainan pikiran. Dan almost orang kaya mulai dari berpikir.
baru bicara how-nya gitu. Dan itu harus kita pertimbangkan mulai hari ini. Oke, pertanyaan lagi tentang ini? Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum. Ya Pak Andi ya. Ya, ini Pak, memang saya salah menerjemahkan multiple source of income. Oh iya. Jadi dulu itu saya pikir saya tetap bekerja sebagai karyawan, kemudian saya punya usaha di luar yang memberikan apa itu cash in ya atau pendapatan. Iya. Nah ternyata ya apa itu setelah saya dengar konsep multiple source of income ya sebelum sesi ini, itu saya memutuskan untuk ini Pak, apa itu network ya, masuk ke network yaitu menjadi agen asuransi, kemudian nanti ingin belajar menjadi broker properti. Nah sementara ini saya masih bekerja Pak. Nah, ya saya pengen sebenarnya sudah ya itu yang dikatakan Pak Ari itu susah, kalau sudah bekerja itu sulit lepas dari cengkraman itu sulit Pak. Banyak ketakutan. Nah, ini dengan saya menjadi agen asuransi, terus kemudian nanti saya ingin menjadi broker properti itu, apakah sudah langkah yang benar? Karena memang saya itu senang jualan itu senang. Ya. Gimana Pak Ari? Ya, bagus Pak. Gini, menjadi agen asuransi itu menarik karena meningkatkan kemampuan skill dan sales ya. Jadi saya sangat encourage orang gitu, termasuk saya pribadi Pak gitu. Meningkatkan level hidup, life skill itu ada selling skill. Selling skill itu is a must. Jadi walaupun hari ini Bapak Ibu sudah punya digital, dan ingat digital itu sebenarnya adalah bagus dari sisi jangkauan, tapi melemahkan satu hal yaitu kemampuan komunikasi. Karena sales is about communication. Nah, kalau Bapak Andi memulai dengan agen asuransi nggak jadi masalah. Cuma satu Pak sebenarnya menjadi agensi ataupun broker gitu. Ketika Bapak broker, Bapak mikir bagaimana bisnis itu. Bahasa saya sih sebenarnya gini, kalau kita mulai bisnis itu pikirkan kita kapan pensiunnya gitu. Pensiun itu artinya itu ketika kita hidup dan berhenti gitu. Bisnisnya tetap jalan, itu kunci dari bisnis Pak. Definisi pengusaha. Saya kembali nih, karena saya pernah di Universitas Borobudur Pak, saya diundang oleh teman-teman. Kemudian dia duduk di samping saya seorang dari Menpora, tapi divisi kepemudaan bisnis gitu. Jadi dia ada koperasi juga, waktu itu masih koperasi. Saya cerita gini sebenarnya, di Indonesia pengusaha itu masih di bawah 1%. Kemudian dia sanggah, enggak Mas, pengusaha itu sudah sampai kita tuh sudah sampai 14%. Kemudian saya cerita gini, Pak David McClellan itu seorang sosiolog dari Amerika ya, mengatakan negeri ini makmur, satu negeri akan makmur bila 2% dari jumlah penduduknya entrepreneur. Pengusaha. Yang dimaksud pengusaha itu bukan hari ini kita pulang ke rumah gitu, kemudian dagang online kita sebut pengusaha, itu belum pengusaha namanya. Karena begini, itu gaya akal-akalan pemerintah Pak. Mulai pengangguran, angka itu yang diambil gitu. Oh kita pengangguran nggak berkurang gitu. Orang sudah dagang online tidak dihitung lagi sebagai pengangguran, padahal belum tentu dapat duit dagang online kan sebenarnya gitu. Nah pengusaha, definisi dari para bisnis coach itu, pengusaha adalah satu nih. Mereka yang punya organisasi komersil yang menguntungkan dan bisa bekerja tanpa kehadiran pemiliknya. Itu harus pegang tuh Pak. Nah, saya masuk ke Pak Andi tadi. Artinya gini Pak Andi, ketika Pak Andi mulai masuk ke asuransi ataupun broker properti, cara berpikir kita harus bisa cara berpikir reward. Cara berpikirnya begini Mas ya. Kalau saya jadi agent properti, saya akan punya bisnis agent properti, bukan hanya jadi agent. Arahnya ke sana, visinya, saya bicara visinya gitu. Karena kalau kita seumur hidup menjadi agen asuransi misalnya, maka kita akan seterusnya berada di situ. Kembali kita cengkeraman self employee Pak. Kalau tadi Bapak cengkeraman karyawan, itu cengkeraman self employee. Cengkeraman self employee itu nggak berani nyerahin ke orang Pak. Kenapa nggak berani nyerahin ke orang? Karena dia takut bisnisnya diambil orang gitu. Justru dia harus bangun sistem agar satu saat dia punya 10, 20 atau bahkan 1000 agen di bawah dia yang bisa bekerja untuk dia. Jadi dia punya multiple source income gitu. Yang jadi tantangan adalah manusia, orang yang keluar menjadi agent aset, seterusnya menjadi agent gitu. Dia tidak melangkah ke level berikutnya. Gitu.
terlepas apapun tentang orang tentang network marketing ya, sebenarnya orang itu network marketing di Indonesia yang buat orang gagal itu karena nggak dikerjain dengan cara yang benar, Pak. Sebenarnya. Karena kalau kerjain cara yang benar, orang bisa tumbuh. Karena itu sebenarnya bagus gitu. Kita bicara syariah, cari yang syariah aja gitu. Saya bicara tentang bagaimana orang bisa bekerja punya jaringan yang begitu banyak dan bisa menghasilkan income di bawah. Kalau sekarang Bapak menjadi agen properti, maka mikirnya adalah gitu. Bapak punya ide. Nah, saya Pak jadi agen properti agak lama, coba waktu itu masih muda, masih di bawah 30 tahun, ikut sudah cukup merasa sudah pinter gitu, padahal belum matang, kemudian buat perusahaan sendiri amburadul Pak sebenarnya. Karena yang saya pikirkan, agen gampang jual beli segala. Begitu masuk saya baru tahu ternyata waktu punya kantor sendiri, punya karyawan, saya harus mencari duit, mikirin gaji dan ada hal variabel-variabel yang nggak pernah saya pikirkan gitu. Nah itu kembali mindset saya nggak bagus, informasi yang saya gali kurang banyak gitu. Kalau saya gali informasi kurang bagus. Cuma waktu saya sempat jadi kapok punya bisnis agent property sebenarnya gitu. Harusnya salah gitu. Harusnya saya kembali Pak ini juga tentang orang. Kalau kita gagal di satu bisnis A, gitu, jangan pindah ke bisnis B. Saya nggak rekomend. Mengapa? Karena kalau kita gagal di bisnis A, kita sudah punya knowledge, punya pengetahuan, cara-cara gagal ya. Maka kita mulai dengan cara-cara berhasil. Nah, kalau kita pindah lagi ke bisnis B, maka kita mulai dari awal lagi, gitu. Nah, banyak orang karena gitu sebenarnya. Gagal bisnis A, pindah ke B. Gagal B, pindah ke C, dan sebagainya. Akibatnya dia tidak pernah belajar untuk menghadapi tantangan di bisnisnya. Maka kalau kita bisnis, karena saya punya teman Cina, Pak. Dia bisnisnya kos kaki, Pak. Ditipu orang, habis-habisan. Gitu. Ditipu orang, habisan. Kemudian duduk, merenung, sempat duduk, merenung. 2-3 bulan saya lihat dia sudah bawa kontainer isinya kos kaki. Saya pikir hebat juga nih orang. Jadi bukan berarti dia pindah bisnis baru, enggak. Karena dia sudah tahu lubang-lubang tentang bisnis kos kaki. Isinya kos kaki, Pak. Dia punya bawa kontainer isinya kos kaki. Jadi saya ingin cerita, ini hebat nih. Jadi nggak kapok maksudnya. Artinya kenapa? Karena dia cerita gini, kalau saya bisnis baru, saya mulai dari awal. Gitu. Kasarnya, ban saya kemarin sudah ban biru, mungkin gagal di itu, saya kembali jadi ban biru. Kalau saya kembali jadi ban putih, belajar dari awal. Masa belajar saya seperti nggak percuma aja di pelajaran. Gitu. Harusnya mulai kembali dari situ, karena di situ naik level. Gitu. Nah, sama seperti kita juga sebenarnya. Bahkan saya saranin sebenarnya, kalau Bapak Ibu pernah kerja di bisnis perusahaan A, kalau bisa bisnis yang sama. Gitu. Makanya dulu tuh waktu saya kerja tuh karena dulu kerja untuk jadi pengusaha gitu. Saya kalau bisnis itu saya selalu main-main. Apalagi dulu saya di pabrik ya selalu main-main dengan orang bagian purchasing gitu. Bisnisnya apa sih, supply-nya apa aja sih? Karena saya pengen supply itu saat kalau keluar gitu. Jadi waktu saya kerja itu dari awal sudah mikir keluar Pak. Keluar di kamar gitu. Karena nggak benar-benar. Tapi saya cerita, saya ingin dapetin info. Karena kalau info di dalam kan menarik gitu. Jadi mulai belajar. Kalau Pak Andi bidang sales, maka masuklah di bidang sales karena sales itu bagus. Cuma dari situ kita mulai mikir tentang bagaimana membangun dan mensiun di bisnis itu. Bahasanya sekarang ini untuk bukan hanya yang sudah tua saja ya, yang muda pun gitu. Ketika mulai bisnis, mulai berpikir, oke, saya bisnis A. Untuk bisnis A, saya bisa pensiun di usia berapa di bisnis A. Untuk bisa pensiun, saya mikir gitu. Karena dengan pensiun, saya jadi punya waktu gitu. Sekarang trennya Pak, di Amerika terutama, mereka semua ingin ide pensiun di umur 50. Bahkan sekarang sudah mundur lagi di pensiun di umur 35 tahun. Mereka sudah mikir bagaimana bisa pensiun kaya di umur 35 tahun. Dan ini bagus kalau pajak muslim punya begini Pak, karena dia punya waktu untuk dakwah ya, untuk perbaiki orang dan sebagainya. Ya, Bu Linda, kalau cari orang, memang cari orang di kita kan memang trennya orang gajian. Jadi yang harus Ibu lakukan mencari pebisnis. Gitu. Jadi bermitra sifatnya adalah mencari sifatnya sepertinya kayak reseller Bu sebenarnya. Jadi sifatnya mencari orang di mana dia bisa hidup dari bisnis kita. Nah, itu masih dan itu masih banyak Bu. Apalagi sekarang momentum sekarang. Sekarang banyak orang PHK. Jadi kalau Ibu mencari orang, carilah orang yang benar-benar mau bisnis dan serius. Yuk kita menarik gini. Kita perlu bimbing dia itu udah banyak sekarang dijual tuh Bu tentang cara membangun reseller. Beli aja itu di banyak tuh di grup jualan tuh ada video, ada pembelajaran bagaimana menjadi reseller, membangun tim reseller gitu. Karena
Karena dengan adanya tim reseller kita jadi punya banyak tim untuk ini, untuk membangun bisnis kita. Kembali tentang multiple source of income. Jangan dikasih uang, Bu. Kalau orang mau ini jangan dikasih ongkos, jangan. Dulu saya protes ke orang koperasi gitu. Kenapa saya protes gini, Pak? Koperasi punya program dulu itu apa istilahnya gitu ya? Mungkin Bapak Ibu tahu nih. Kalau Bapak Ibu petani dikasih bahannya, kemudian Bapak Ibu tani, begitu tani nanti dibeli sama dia. Itu terlihat baik, tapi melupakan satu hal apa? Kita tidak ngajari para petani ini berbisnis. Karena bisnis itu tentang negosiasi, bisnis itu tentang jualan. Ada orang yang sepertinya bisnis, tapi sebenarnya dijajah juga secara mental. Jadi orang dikasih bahan baku, nanti begitu selesai, barangnya saya beli. Sebenarnya itu juga penjajahan. Kenapa? Karena kita tidak mengajari orang benar-benar berbisnis. Kita pengennya orang itu nyaman, udah jelas ada pembeli dalam kehidupan nyata. Bisnis itu kita cari orang. Dalam kehidupan nyata, bisnis itu apa? Membangun jaringan, bisnis nyata, bisnis itu memelihara customer, melayani customer. Jadi nggak hanya buat yang kedua, membuat petani kita miskin, karena senangnya begitu. Nggak mau susah kan? Akibatnya harga dikendalikan oleh pedagang. Makanya banyak petani kita tidak kaya. Karena yang mengendalikan pedagang. Oke, tanya lagi? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit. Mari kita diskusi. Nah, tadi pagi saya bertanya ke teman-teman nih. Jadi di dalam pelatihan NLP ada istilah go double. Go double itu adalah cara kita mempunyai 1 miliar dalam hitungan 17 bulan. Bahkan istilah kita 2 tahun atau kurang. Ini teknik ini sebenarnya teknik yang sederhana, ibarat nyicil motor. Nyicil motor kita konsep serius ngajakin orang tiap bulan ngangsur atau nabung. Cuma di dalam tabungan ini kita buat skema kita nabung sama dengan saldo terakhir. Jadi kita mulai dengan 20.000, maka bulan kedua nabung dengan 20.000 juga, 40.000 saldonya, kemudian nabung terus begitu sampai 17 bulan terkumpul 1,3. Konsepnya sebenarnya ini tentang double games. Tadi kita bicara ya. Kalau hari ini kita bisa dapat 20.000, maka dengan kerja 2 kali lebih banyak, kita bisa dapat 40.000. Begitu juga terus sampai ke bawah. Itu sebenarnya konsepnya double game. Tantangannya adalah pola pikir kita yang sering tidak selaras. Kita bicara susah lah, nggak mungkin lah, sumber daya kurang, dan sebagainya. Maka ketika orang melihat, tahun kalau di bulan ke-12, dia kali 40 juta, orang secara mental down dulu. Karena mentalnya down, maka dunia juga down. Gitu. Kembali tentang B kali Du sama dengan V. Nah, kami sedang merancang ini sambil ngejalan Ramadan gitu. Kalau Bapak Ibu yang tertarik gabung bersama kami membuat komunitas Kasabah. Kan teman-teman sini sudah ada yang tergabung di situ. Inilah komunitas broker. Jadi kami ingin bangun bisnis broker, tapi bukan hanya tentang broker sebenarnya, sisi lain. Yang mau kembangkan di komunitas ini adalah kami ingin mencetak orang yang punya sumber daya dalam pola pikir dan menghasilkan uang. Caranya apa? Membiasakan menghasilkan uang. Jadi selama Ramadan itu nanti kita akan belajar membangun mental. Jadi kita nanti di Ramadan itu gini. Hari pertama anggap kita sudah menjalani tabungan. Kita anggap hari pertama adalah bulan pertama. Hari pertama kita memikirkan mendapatkan uang 20.000. Bisa nggak? Mungkin nggak tersusah. Sampai hari ke 10, 11 sampai ke hari 16 kita merasakan menghasilkan uang 600 juta sebulan. Gimana caranya? Disitulah kita latih selama di hari-hari Ramadan. Jadi selama 20 hari Ramadan ataupun 17 hari Ramadan itu kita seakan-akan tanda kutip melatih diri kita mempunyai uang sesuai dengan apa yang ada di tabel. Karena apa yang kita rasakan itulah yang apa yang kita kerjakan. Apa yang kita rasakan itulah doa sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi untuk bisa itu kita harus menjalani hari-hari seakan-akan kita mendapatkan tabungan seperti itu, mencari uang untuk mendapatkan tabungan seperti itu. Jadi misalnya di 10 hari Ramadan itu artinya kita harus menghasilkan 5 juta tabungan kan. Pikirkan apa yang kita lakukan, apa yang bisa dapatkan agar kita mendapatkan 5 juta
sebulan. Nanti di hari ke-15 pikirkan gimana cara dapetin 163 juta sebulan. Dapetin feel-nya dulu, kemudian setelah Ramadan mulai jalani tabel ini. Jadi kita seakan-akan sudah melewati hari-harinya, tinggal di hari berikutnya Anda menjalankan tabungan ini. Ini kami gabung di komunitas Telegram, dan nanti di Telegram dikasih materi, penyelarasan, dan ide-ide gitu. Sekaligus kita juga ngajak teman-teman untuk bermitra menjual barang-barang yang nilainya minimal 50 juta dengan skema komisi dan sebagainya. Nah, kalau yang tertarik nanti bisa WA ke WA-nya Zokah ya, nanti dimasukkan ke dalam grup Kasabah. Nanti di dalam hari itu kita menjalankan 5 hal tuh. Menyelaraskan diri dengan istighfar setiap hari, karena apalagi di Ramadan ya, kita istighfar minta ampun, juga meningkatkan potensi diri. Sedekahnya 2 Bapak Ibu. Sedekahkan ilmu kita. Jadi ilmu nanti saya berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sebarkan ke orang, 2 orang gitu. Kemudian kalau tertarik belajar, dia ajak ke tempat kita. Ajak ke Telegram gitu. Sampai kita lakukan terus selama Ramadan gitu. Target kita di Kasabah itu bisa memenuhi, karena isi Telegram kan 200.000 tuh gitu. Nanti kita setelah itu latihan bareng gitu. Menyelaraskan diri untuk dapat uang 1 miliar. Yang kedua, kalau ada 200.000 orang, kita bareng-bareng juga jualan. Jadi kayak Pak Andi nih punya tanah di Surabaya atau dimanapun. Oke, gimana Pak tanahnya? Kemudian skema komisinya berapa? Ya, dapat duit, yuk kita bareng-bareng jualan. Jadi kita bantuin jual barang orang dengan skema komisi. Nanti Bu Linda punya properti di mana? Harganya berapa? Ya. Langkah dapetin, memastikan kita properti ini bisa kejual, bisa pantas dijual, Bu dapat. Kemudian kita bareng-bareng jualin. Yang dapat komisi dari Bu Linda. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi bareng-bareng. Semakin banyak jaringan, maka semakin banyak orang menjual barang kita. Dan kita semakin mudah dipercaya. Kalau saya begini misalnya, saya ketemu orang nih, Pak, saya bantu jualan. Emang you punya apa? Orang begitu biasanya, Pak. Gitu. Emang lu siapa? Gitu. Punya siapa? Di balik saya ada 200.000 orang, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu bantu saya jualin, sama aja Bapak barangnya dijual oleh 200.000 orang, Pak. Happy nggak orang-orang? Happy, Pak. Gitu. Karena terlihat dia punya data. Sambil kita belajar bagaimana menjadi broker profesional ya. Gitu. Menjadi broker profesional. Sekarang tuh, ini kembali Pak, ada Pak Andi nih. Broker sekarang tuh yang bagus justru bukan di Jakarta. Yang bagus dari Jawa Timur, di Surabaya. Surabaya itu memegang sales tertinggi di broker properti ya, terutama di Rewa yang saya tahu. Karena mereka berkembang. Di Jakarta saya nggak tahu. Agak stuck gitu. Ini di daerah sudah lebih berkembang, terutama di Surabaya. Gitu. Sales properti lumayan bagus gitu, dibanding di Jakarta. Nah, kemudian kita selama Ramadan kita silaturahim, sehat sama orang, senyum itu artinya menenangkan kondisi batin, kemudian sebarkan ilmu ini pada orang. Jadi kita selama Ramadan, dibanding kita ngisi Ramadan sambil kita perbanyak istighfar, sambil kita latihan mendapatkan uang 1 miliar, sambil kita bersedekah ilmu, sedekah uang kalau perlu, berapapun nilainya, kemudian kita disiplinkan itu agar kita mendapatkan manfaat semuanya. Jadi kita belajar sales broker, menjadi broker, bekerja sama, bermitra, siapapun punya barang-barang kita jualin, nanti kita buat aturannya di dalam itu seperti apa, cara jualannya, komisi dan sebagainya. Kemudian kita sebarkan ilmu, ajak orang gabung, karena semakin banyak orang gabung di situ, maka sebanyak-banyak kekuatan kita kembali multiple source income. Ketika saya punya barang, saya lempar ke tim ada 200.000 orang, bareng-bareng jualin. Potensi kejualan jauh lebih banyak dibanding jualan sendiri. Dan ini program yang sedang kami gagas. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kan nanti Bapak Ibu ketika gabung memberikan infaknya, kami sedang membangun juga dari Kasabah ini, uang yang terkumpul di Kasabah, kami sedang membangun namanya DIFA. DIFA itu adalah inkubasi bisnis untuk para tunanetra atau difabel ya. Jadi uang dana terkumpul di samping buat operasionalnya Kasabah nanti perlukan juga untuk membantu para difabel mempunyai inkubasi bisnis. Jadi uang yang terkumpul, jadi kita sedekah jalan di Ramadan, kembali sedekah itu sesuai hadis memberikan solusi buat hidup ya. Apalagi kalau di Ramadan, kemudian dana terkumpul digunakan untuk membangun inkubasi bisnis tunanetra dan difabel. Jadi difabel juga kita bangun. Itu yang sedang kita lakuin dan sengaja kita buat sambil belajar. Kami di Soka dan dulu tidak suka funding murni.
galang dana murni nggak suka. Kami lebih suka galang dana sambil memberikan manfaat. Dan salah satunya adalah membangun komunitas broker besar. Jadi siapapun nanti punya barang dilempar ke kita, kita punya ratusan ribu orang yang barang-barang jual, asal perjanjiannya nanti clear gitu. Berapa komisi segala di stated ditulis di Telegram, di situ orang bisa lihat dan jualan menghubungi kemana gitu. Dan di Kasaba sendiri kan kami mewajibkan mengisi Google Form. Nanti kita akan share nama-nama orang di Google Form agar kita saling kenal. Kembali kita mau bisnis ya harus saling kenal. Jadi kita ingin bangun jaringan. Syukur-syukur bisa nyari 200.000 orang. 200.000 orang tuh nggak susah, Pak. Sekarang itu hal yang dimungkinkan gitu. Mengapa? Misalnya saya, Pak Andi, sama Bu Linda nih, bertiga. Dari bertiga, saya ajak orang 2 orang. Berarti berenam. Dari ini orang itu kemudian kita ngajak orang lagi. 12 dan terus sampai bisa 100.000 orang. 100.000, 200 orang. Dari 2 ke 2. Dan kita kumpul untuk bersedekah, untuk belajar, bersilaturahim satu sama lain, dan saling bermitra untuk jualin barang. Insya Allah ini kita lakuin step by step semuanya, dan kita lakukan selama Ramadan. Insya Allah ini hari bulan yang baik, dan kita membangun komunitas dagang yang besar. Saling ingetin, menjaga 5S itu, menjelaskan diri dengan istighfar, sedekah, silaturahim, senyum, dan sebarkan ilmu yang kita tanamkan. Yang mau kita kerjain. Kemarin ada tanya, Pak Ari itu harus 50 juta nggak? Ya, kalau bisa 50 juta. Gitu. Kalau yang nggak 50 juta, di Pusjam aja. Pusjam punya barang-barang jualan di bawah 50 juta. Kenapa 50 juta? Kalau komisinya 50 juta lumayan besar, Bapak Ibu. Kalau rumah itu 2,5%, 2,5% maksimal, ada 3%. Cuma harganya kan ratusan juta sampai 1 maka besar. 50 juta nanti kita hitung berapa komisinya, tergantung pemiliknya ngasih komisi berapa. Di mobil itu sekitar 5%-an. Nanti kadang-kadang ya, mobil kita ada bahkan sampai di atas itu. Mobil-mobil. Balik kita mau jualan apa di situ. Nanti kita sambil belajar tentang cara menjadi broker profesional seperti apa. Sambil juga belajar tentang salesnya seperti apa gitu. Karena sales skill wajib ya gitu. Bagaimana membuat planning dan sebagainya kita nanti belajar gitu. Oke. Itu materi kita hari ini. So far yang mau ini boleh. Pak Ari. Ya, silakan, Mbak. Ini sebetulnya saya sebelum mengenal multi source of income itu, saya bersama teman-teman, kan basic saya itu kan teknik kimia, Pak. Oh iya. Jadi itu sama teman-teman teknik kimia yang sudah pada pensiun. Jadi ada yang pensiun dari Ajinomoto, dari Motasa, itu kami membuat penyedap, Pak, semacam Royco. Iya. Memang dia jagonya. Lalu saya gabungkan dengan orang-orangnya Prof. Sukardi yang probiotik itu, Pak Ari. Oh iya. Jadi kami membuat bumbu masak buah penyedap mengandung probiotik itu mungkin yang pertama. Nah, cuman dalam perjalanan itu ya ada ketidakselarasan tim sehingga saham mayoritas itu ada di yang punya ilmu itu yang dari itu. Tapi saya sih tidak masalah itu karena saya memang masih bekerja kantoran. Nah, jadi ini menurut saran Pak Ari, apakah karena saya pasif, Pak, di situ karena saham saya kecil, saya pasif di situ, dan apa ya yang menggerakkan itu ya orang itu sih teman yang dari pensiunan Ajinomoto itu. Nah ini waktu itu saya berpersepsi ini adalah passive income gitu, Pak. Passive income. Kemudian oke lah saya sudah dapat passive income setahun sekali. Ya lumayan kalau ada bagi hasil gitu ya. Nah, terus saya mencoba mengeksplor itu tadi karena saya memang senang selling, saya lihat asuransi itu sangat menantang dan pembinaannya bagus, makanya terus saya memutuskan untuk masuk asuransi itu dan ingin belajar untuk menjadi broker rumah terutama karena yang nggak tahu ceritanya gimana, saya yang nitipin saya rumah banyak dijualkan kok sudah banyak ini. Padahal saya itu ilmunya belum tahu. Iya. Itu Pak Ari. Iya. Pak Andi, menurut saya. Nah itu apakah ya? Jadi saya beberapa kali tuh ketemu orang, tapi udah jadi PT Pak. PT udah ada skema saham dan sebagainya, clear ya gitu ya. Karena gini Pak, saya beberapa kali tuh mendamaikan tuh orang-orang ribut karena dari awal nggak clear kerjasama seperti apa. Makanya saya sering nyaranin
udah jadi PT aja lah. Karena jadi PT itu jelas komposisi saham, kemudian tanggung jawabnya masing-masing jelas gitu. Kalau kita saham pasif dan saham pasif. Tapi Pak, kembali sebenarnya bisnis yang Bapak bangun bersama teman-teman itu perlu duduk bareng lagi. Maksudnya gini Pak, mungkin nggak Pak Andi menjadi bagian mereka dari sisi ada goodwill, maksudnya goodwill. Nanti suatu saat Pak Andi setelah keluar dari kerja ataupun pensiun, goodwill membesarkan bisnis, sahamnya dibesarin. Karena begini Pak, sebenarnya saya sering teman-teman begini Pak, ada orang punya bisnis A, sebenarnya kalau dia gabung di bisnis A nya jadi besar dibanding dia bisnis baru ya, gitu, bisnis baru ya. Hanya memang tantangannya ketika dia stuck di bisnis A nggak bisa memperbesar, baru boleh bisnis baru. Bagi Pak Andi perlu lihat bisnis yang sudah dijalankan oleh teman-teman Pak Andi dengan tim ini, Pak Andi bisa masuk dan dapat uang lebih besar nggak? Kalau nggak, baru boleh Pak Andi loncat. Gitu. Satu hal lagi Pak sebenarnya, selain Pak Andi bisnis broker dan apapun asuransi nggak jadi masalah itu Pak. Tinggal Pak Andi mikir tentang bagaimana membesarkan bisnis itu dan Pak Andi bisa financial freedom di situ. Financial freedom means Pak Andi punya perusahaan broker properti, sama saya begitu Pak sebenarnya. Satu saat belajar ke sana. Satu hal lagi, kalau Pak Andi mau jadi investor, ini buat teman-teman mungkin, saya pun lagi mulai belajar lagi gitu. Saham Pak, saham tuh insya Allah jangan saham yang turunan ya, jangan option dan sebagainya, jangan turunan. Saya dulu pemain diajarin mertua walaupun nggak dalam, mertua pemain saham Pak. Jadi saya suka duduk sebelahnya. Cuma sekarang itu saham sudah berubah cara bermain. Jadi saya meraba-raba lagi, saya juga baru kemarin tuh. Oh gini ya, nggak seperti dulu lagi. Nah saham itu sebenarnya insya Allah syariah, yang benar ya gitu. Jadi itu menjadi opsi rekan-rekan di sini yang mau loncat. Ingat kembali, mainlah di saham syariah. Yang kedua, saham itu menghidupkan perusahaan Pak. Sebenarnya. Maksudnya gini, kalau ada orang main saham gitu, pahami bahwa saham itu akan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Maksudnya walaupun secara tidak langsung ya gitu. Dan saham menjadi salah satu sumber income kita. Itu passive income. Kalau misalnya Pak Andi mau main saham yang ngambil dividen tuh setahun sekali atau setahun 2 kali, Pak Andi bisa juga main saham. Tidak harus bangun perusahaan sendiri Pak gitu. Jadi Pak Andi bisa beli saham perusahaan besar, syukur-syukur ada perusahaan Islam nanti yang bisa tumbuh dari saham kita, itu membantu mereka tumbuh. Jadi saran saya ke Pak Andi, menurut saya Pak Andi lihat dulu perusahaan sudah dibangun, Pak Andi ada ruang membesarkan diri nggak saham itu? Kalau nggak ada, jam nggak apa-apa. Cuma kembali jangan mimpinya kecil Pak. Pak Andi ya, jangan hanya mau jual rumah, tapi bagaimana caranya saya menjadi punya perusahaan properti broker rumah. Gitu. Bapak tahu usianya Rewat Pak? Usianya Rewat itu dibangun setahu saya, agent property ya, 1890 Pak. Jadi usianya hampir 100 tahun lebih Pak. Dan hampir semua perusahaan broker di Indonesia gitu, broker properti itu kalau nggak, bahasa saya itu kalau nggak asing ya asing Pak. Lisensi asing. Udah asing juga Pak. Saya pikir apa susahnya menjadi broker properti gitu. Tapi kembali ya, orang kita tuh nggak pernah serius kalau menjadi makelar asal gitu. Mereka tuh serius Pak membangun sistem, cara jualannya efektif, dikemas, dibuat sistem, dan ujungnya menjadi sebuah sistem yang bisa dia jual. Gitu. Reward itu usianya 100 tahun lebih Pak. Bayangin coba, perusahaan yang makelar doang, usianya bisa segitu lama. Gitu. Menarik perusahaan, bagaimana dia membangun bisnis. Itu luar biasa. Kembali ini tentang mindset ya, tentang pola pikir ya. Bagaimana bisnis yang biasa menjadi tidak biasa di tangan mereka. Itu kuncinya Pak. Ya. Oke, pertanyaan lain. Tadi kita bicara tentang Bob Proctor ya. Nanti mudah-mudahan kapan sih kita akan bahas Abdurrahman bin Auf. Membahas Abdurrahman bin Auf itu agak sedikit berbeda karena pola pikirnya berbeda. Karena gini Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf tidak pernah berniat menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf mindsetnya adalah memberikan dana infak sebesar mungkin untuk bisa menolong umat Islam, termasuk menolong isi-isi Rasul ya. Jadi mindsetnya adalah menjadi dermawan. Makanya kata-kata sambutannya Ali bin Abi Thalib ketika Abdurrahman bin Auf meninggal adalah 2 hal. Engkau adalah orang yang disayang Allah dan tahu cara menaklukkan tipuan dunia. Tipuan dunia dalam konteks harta ya. Artinya
Abdurrahman bin Auf tahu bagaimana mengelola harta. Dan ini beyond of everything, di luar dari pola pikir yang sering dikatakan oleh para guru miliarder. Dan sejarah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf kan cepat 3 bulan loh, dari zone zero, jadi cuma baju di badan, 3 bulan menjadi orang kaya, 1 tahun menjadi orang paling kaya di Madinah. Bayangin coba, dengan dari 3 bulan. Usaha pertamanya apa? Broker, Pak. Broker cangkul, broker apa gitu. Luar biasa menurut saya gitu. Bagaimana orang seperti Abdurrahman bin Auf bisa membuat perubahan ya mindset, Pak. Itu kembali ya. Sama gitu. Kembali tadi saya cerita, Think and Grow Rich adalah buku legend, Pak. Dibuat tahun 30-an, sampai sekarang masih dicetak. Yang menarik, buku itu tidak pernah bicara tentang uang. Dan padahal buku itu mengatakan ingin membangun orang tentang uang. Karena logikanya sederhana, Bapak Ibu. Kalau orang pikirannya benar, maka yang dikerjakannya benar. Dia kalau kurang ilmu, dia akan tanya tentang ilmu. Dia kalau kurang informasi, dia akan cari informasi. Jadi pertanyaan Bu Doni, yang berkumpul penjual semua enggak? Jadi ya benar Bu, yang berkumpul penjual semua membantu. Jadi beda dengan di Kasaba, kita agak beda dengan apa? Dengan di WA Group. Di Kasaba kita adalah mitra, isinya mitra. Jadi di sana bukan tentang ini saya punya mau produk ini siapa yang beli, nggak gitu. Ya, ini saya ada punya produk A harganya sekian, siapa yang mau bantu jualin. Itu namanya di Kasaba gitu. Jadi kalau Pak Andi punya rumah, yuk, ini komisinya sekian, yang bagi dengan saya sekian. Kalau dapetin rumah sekian. Itu rumah titipan loh Pak, bukan rumah saya Pak. Ya, rumah nggak apa-apa Pak Andi menjadi broker, nanti mencari mitra broker. Oh iya Pak. Karena gini Pak, ada kawan Pak, habis sekarang itu dia jual rumah di Australia Pak. Dia bahkan ke Australia pun belum pernah. Jadi dia ada perwakilannya di sana, ada yang di sananya. Jadi begitu pembeli dia kontak sana, dia ke Australia. Dia ke Australia pun sudah paspor aja nggak punya. Cuma dia jual rumah di Australia. Jadi apalagi Surabaya, Jawa Timur kan, nanti kan ada perwakilan di sana. Jadi kalau ada yang mau lihat, tinggal kontak di sana, customer dari sini gitu. Ya, dia dapat bagi dari situ. Dan itu sederhana Pak. Jadi dimanapun bisa kita lakukan itu. Itu indahnya bermitra Pak. Indahnya bermitra Pak. Oke, yang lain pertanyaan? So, tahu bagaimana melangkah meningkatkan income kita? Pertama, start dengan pola pikir. Makanya saran saya Bapak Ibu, pandai-pandailah cari tempat dan komunitas ya. Gitu. Jadi komunitas yang membesarkan kita, komunitas yang membuat kita tumbuh ya. Jangan cari komunitas yang membuat kita malah jadi terpuruk. Gitu. Cari komunitas yang menguatkan kita, cari komunitas yang ini jangan lupa tadi satu hal. Kemarin beberapa orang cerita ke saya, dia terapis ya gitu. Makanya diskusi dengan saya. Karena dia menemukan gini, banyak orang ini terpengaruh oleh film, terpengaruh oleh sekelilingnya, ingin cari uang, tapi dia tidak suka dengan uang. Maksudnya begini, dalam hidup ada orang mengatakan uang itu akar kejahatan, uang itu jelek, orang-orang kaya itu kalau kaya menzolimi orang, itu kan ada di sinetron-sinetronnya. Gitu. Akibatnya itu ada di dalam mindsetnya dia. Gitu. Dan ketika dapat uang, maka yang dia pikirkan menghabiskan karena takut uang itu dia menjadi orang jelek. Dan ini program mental. Jadi kita juga harus review. Apa keyakinan kita tentang uang? Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah habis sesi ini tulis sampai 10 atau 20. Apa keyakinan kita uang? Ada nggak keyakinan kita yang membuat misalnya uang itu membuat orang lupa diri? Gitu. Padahal faktanya adalah uang itu hanya menambah program mental yang sudah kita miliki hari ini. Tadi kita sudah bilangnya. Kalau orang ini adalah ibu kita orang yang soleh, suka sedekah, dengan banyak uang, kita sedekah kita lebih banyak. Tapi kalau kita ada orang yang memang koruptor ya, maaf aja, naudzubillah orang lain lah, koruptor. Banyak uang, malah korupsinya lebih banyak. Kenapa Bu sebenarnya? Ada kejadian nih Pak, Bu. Ada orang, misalnya dia suka korupsi, anggaplah 10 juta. Tapi dengan dia punya uang banyak, gitu, maka gaya hidupnya tinggi, maka korupsinya tinggi. Gitu. Dia nggak mau lagi korupsi yang cuma 10 juta, nggak berarti bagi dia. Gitu. Korupsinya bisa tinggi. Makanya ada istilah uang itu bukan menambah kejelekan atau keburukan,
Uang itu hanya memperjelas siapa diri kita. Uang itu hanya menguliti siapa kita aslinya. Kalau kita awal nggak banyak uang baik, maka insya Allah dengan uang kita menjadi lebih baik. Maka uang itu adalah mensupport siapa jati diri kita sebenarnya. Nah, ini harus saya clearin gini karena ini banyak di pelatihan-pelatihan juga orang punya tanda kutip persepsi negatif tentang uang. Yang kedua, dari Bob Proctor saya juga ini juga kembali tentang saya gitu. Jangan mencari uang dalam kondisi kita stres atau merasa banget butuh dengan uang. Karena dengan itu kita nggak sehat berpikirnya. Saya lihat orang-orang suka korupsi itu sebenarnya awalnya bukan karena dia butuh banget uang, enggak sebenarnya. Tapi dia stres dengan keuangannya yang sudah mulai menipis, padahal secara ini masih banyak. Beberapa orang, karena saya di Zoka ini jelang-jelang di COVID ini banyak kedatangan orang diskusi tentang ya kondisi hidupnya, walaupun sekarang udah berkurang. Yang menarik sebenarnya ada orang yang uang di banknya masih ada 300 juta. Tapi karena dia biasa uang besar, penghasilannya besar gitu, di gajinya juga gede, kemudian di PHK, dia stres dengan uang masih 300 juta di banknya. Menarik menurut saya. Sementara ada orang yang sebenarnya nggak punya apa-apa di banknya, tapi lebih tenang. Apa yang membedakan orang ya? Mentalnya, pola pikirnya, program mental yang dibangunnya. Seperti itu yang terjadi. Kembali kata-kata Bob Proctor, kalau kita mencari uang dalam kondisi stres, maka stress money will come to you. Uang yang stres datang ke kita. Uang stres itu artinya uang datang bisa jadi hanya lewat karena uang itu digunakan untuk yang lain. Yang kedua, uang itu dihasilkan dari hal-hal bermasalah, entah kita punya uang dari rentenir, punya uang dari tempat-tempat yang membuat kita malah makin stres ketika dapat uang. Oke, pertanyaan 5 menit, saya beri waktu. Kalau enggak kita tutup materi kita. Dan untuk yang mau ikut kelas apa, silahkan daftar nanti ke WA-nya Zoka ya. Mudah-mudahan kita bisa kerja bareng. Mas Nanang, coba dong. Mana tadi? Tadi ada dia. Oh, dia komen nulis doang deh. MBA kita seperti Bob Proctor ya. MBA kita kayak Bob Proctor, kalau bisa kalau itu luar biasa sebenarnya. Tapi MBA kita dididik untuk menjadi manajer, Mas. Manajer kerja perusahaan orang gitu. Jadi bukan jadi entrepreneur. Belum ada sekolah entrepreneur di Indonesia. Sekolahnya Mas Ipo ada. Tahu nggak tahu? Udah jalan atau belum? Yang di Republik apa tuh sekolah? Usman apa ya? Umar Usman. Tahu masih jalan apa enggak? Tapi kalau secara akademis tidak ada sekolah entrepreneur. Karena di negeri kita di-create untuk menjadi karyawan. Makanya pertanyaan orang selalu gini, Pak, dinas di mana? Selalu dinas di mana, Pak? Gitu. Itu pertanyaan umum orang gitu. Artinya orang biasa menjadi oke. MBA, Muslim Business Coach. Suatu saat, Mas Nana, kalau mau teman-teman jadi business coach, dan itu mimpi saya dulu, walaupun teman-teman di masjid gak ada yang tahu gitu. Kami di masjid dulu saya pernah punya program itu, tapi akhirnya hanya jalannya nggak jadi jalan. Karena kita pengen masjid itu salah satu punya menjadi masjid itu, di masjid disediakan tenaga coach, termasuk business coach di dalamnya. Jadi orang bisa mengembangkan bisnis di masjid. Tapi gini sebenarnya, Bapak Ibu, ini kita bicara begini nih, bicara tentang uang segala, tawarkan ke orang-orang yang hidup di pesantren segala, nggak tertarik, Pak. Kenapa? Karena di dalam pikiran orang, uang itu artinya tentang dunia. Nah, itu menarik sebenarnya. Jadi sering sekali saya bicara uang itu tidak tertarik bagi sebagian orang. Kenapa? Itu bicara dunia. Itu yang sering terjadi. Dan itu memang tantangan bagi kita tuh. Kalau kita bicara tentang uang di bagi orang. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, tentang uang tadi tahu ya. Jadi kembali, Bapak Ibu di rumah PR-nya adalah satu, bicarakan ini nih. Maaf, ini PR Bapak Ibu di sini. Ini PR Bapak Ibu. What is your number? Berapa angka kita? Sebulan mau dapat berapa?
60 juta atau berapapun, kemudian B kali dulu sama dengan have. Itu yang dibangun. Kita punya business plan di kotak atas gitu. Yang bawah itu tentang support ya, tentang istighfar dan sebagainya support gitu. Tapi yang paling B kali dulu sama dengan have. Tulis di situ programnya. Kita mau punya uang berapa, secara B kita harus seperti apa, secara do kita melakukan apa gitu. Dan syukur-syukur nanti kalau kita punya grup khusus kita bahas. Kalau do kita bisa banyak opsinya, tapi secara B kita perlu tambahkan sendiri. Dan itu angkanya Bapak Ibu isi, B kali do sama dengan have. Kuncinya di sini ya. Jadi kembali tadi caranya apa? Tadi kerja double game. Double game adalah hari ini dapat 10, gimana cara dapat 20. Dapat 20, gimana cara dapat 40. Dan seterusnya sampai kita menuju uang yang kita inginkan. Itu kunci ya. Seru juga. Mungkin kalau boleh kita bergeser sedikit pola pikirnya, Pak Ari. Iya. Kalau tadi kan kita berpola kepada berapa yang ingin kita dapatkan. Iya. Tapi kalau kita balik, berapa yang akan kita sedekahkan? Bagaimana, Pak Ari? Itu yang disebut dengan itu pola pikirnya Abdul Jauh. Jadi ya, ini antara pikiran dunia, pikiran Bob Proctor, pikiran Robert Kiyosaki dan sebagainya, itu tadi tuh. Tapi kalau kita bicara itu pikirannya Abdul Jauh tuh. Kalau saya mau bisa sedekah 200 juta sebulan, saya harus punya uang berapa? Mindsetnya terlihat sama ya sebenarnya, tapi jangan salah. Ketika niatnya karena sedekah, insya Allah bantuan Allah turun di situ. Jadi ini benar. Kalau tadi saya bicara Bob Proctor, ya Pak Wenar bicara tentang Abdul Jauh. Karena Abdul Jauh itu yang dia lakuin. Saya ingin saya sedekah segini, maka saya harus punya uang berapa dan harus lakukan apa. Dan itu sebenarnya langkah yang lebih tepat. Setuju Pak Wenar? Jadi let's stop. Kalau kita ingin punya sedekah 25 juta atau kita mau berzakat mal hari bulan ini nanti Ramadan, maka kita punya duit berapa untuk bisa sedekah 2,5%, 25 juta lah. Berarti kita punya duit berapa tuh? 1 miliar ya? Iya, 1 miliar. 2,5%. Nah, coba lakukan itu, doa itu. Doakan ya Allah, berikan saya uang yang 1 miliar agar zakat mal saya bisa 25 juta di Ramadan ini atau di akhir tahun ini. Nah, itu menarik Pak. Sebenarnya gitu. Iya, Jadi, sebab masalahnya kan kalau kita cerita tentang mendapatkan yang tadi Pak Ari bilang, kalau di kalangan pesantren orang cenderung ogah. Iya, benar. Nah, itu jadi dunia. Sekarang kita balik aja. Berapa yang kita bisa per bulan kita bisa sedekah. Itu keren mungkin Pak. Itu cakep, itu aja kita rubah deh. Nah, nanti kita rubah. Jadi hari ini kita bicara konsep benernya, konsep baratnya lah gitu ya gitu. Nanti kita akan bawa itu ke konsep kita, konsep yang punya tauhid itu Abdul bin Auf tuh. Karena Abdul bin Auf tuh sebenarnya pola pikirnya sangat jauh berbeda, paradigmanya sangat terbalik dengan paradigma para guru miliarder. Mereka berpilih bagaimana mengkontribusikan pada dunia. Itu yang dia lakukan. Dan itu dilakukan oleh Abdul bin Auf. Dari situ mulai berpikirnya terbalik. Jadi misalnya kalau kita ingin punya sedekah 25 juta sebulan, maka kita mundur tuh. 25 juta sebulan adalah F-nya, infaknya, maka kita harus punya duit berapa. Punya duit berapa tuh artinya gini loh ya. Kan kita dilarang banget kecuali keimanan kita sudah setinggi Abdul bin Auf gitu. Nggak boleh kita menginfakkan ke satu tempat lain, tapi keluarga kita nggak bisa hidup, gitu kan nggak boleh. Artinya ketika infak kita 25 juta sebulan, keluarga kita juga tetap bisa hidup dengan lumayan gitu. Iya, ya akibatnya karena kita pengen berinfak, karena kita pengen bersedekah, karena kita pengen berwakaf, resikonya itu adalah berbisnis. Ya. Gitu loh. Ya, itu yang harus kita inginkan. Dan dengan mindset itu kita jadi belajar serius. Kenapa belajar serius? Karena kita lakukan buat Allah, insya Allah. Kita buat kebaikan. Itu menarik sebenarnya. Sedekah itu sunnah. Kalau zakat enggak, Pak. Kalau zakat mal enggak. Makanya saya ngajarin zakat mal. Zakat mal wajib. Gitu. Zakat mal wajib. Makanya kejadian zakat mal. Jadi sebetulnya kalau cerita zakat mal, infak itu sebetulnya wajib lo infak.
infak itu kita harus mengeluarkan dalam kondisi bagaimanapun juga, Ya, tetapi hitungannya ada di tangan kita. ya, jumlahnya tergantung kita. Iya, ya. Infak. Sebenarnya kalau kita bicara bahasa, infak itu nafako, membelanjakan. Membelanjakan ada dua. Membelanjakan yang wajib nilainya yaitu zakat. Yang kedua, Zakat, ya. yang kedua itu sedekah, itu infak. Iya, tapi kan ya akhirnya kan jadi sebetulnya itu wajib. Iya. Mau berapa ya hitungan sama kita lah. Nah, Iya, makanya betul. tadi itu apa sebulan 10.000, besok jadi 20.000, besok jadi 40.000. Nah, itu menarik. Cakep tuh. Yuk kita nanti, kapan kita buat itu Pak? Karena sebenarnya saya lagi nyusun yang Abdul bin Auf Pak. Jadi misalnya kita mulai sedekah 10.000, 20.000 sampai 1 miliar gitu. Misalnya kita sedekah sampai 1 miliar, maka itu yang kita kerjain. Tinggal kita butuh duit berapa gitu. Luar biasa. Kalau ada minimal 1 juta orang, Selesai Indonesia. luar biasa kan 1 miliar sebulan. Pertanyaannya mungkin nggak kembali ke belief kita kan, keyakinan kita. Kita mungkin nggak punya jawabannya, jelas mungkin lah gitu. Kayak kita punya Allah di sana gitu. Kuncinya adalah sekarang. Nah kalau kita mulai gini Bapak Ibu, kalau kita lakukan secara kolektif ya, secara kolektif kita ingin kaya dan punya ini. Sebenarnya kepedulian kita kembali ke berhubung dengan ada pusdam dan sebagainya sebenarnya. Jual beli antar muslim dan sebagainya akan kita bangun kalau kita melakukan ini secara kolektif. Makanya saya agak encourage orang, yuk lakukan secara kolektif. Karena kalau kita melakukan secara kolektif, gitu, maka perilaku kita akan nyelalasin. Gitu. Kan kalau kita bicara, sekarang gini ya, saya kemarin ketemu beberapa anak-anak muda, anak-anak milenial Cina, maaf aja nih saya cerita. Luar biasa pemikirannya. Mereka itu nggak lagi berpikir tentang bagaimana diskusinya tentang ini. Saya mau beli banyak gedung di Sudirman agar bisa saya kontrakin, ada sewain, uangnya buat komunitas kita. Itu pola pikirnya Pak. Gitu. Di mana milenial kita mungkin lagi bisnis herbal, bisnis apa? Dia bisnisnya apa coba? Bagaimana cara beli gedung-gedung di Sudirman agar mereka bisa mendapatkan uang dari hasil sewanya dan buat komunitas kita. Luar biasa menurut saya gitu. Ya ini kita nanti cari bersedekah lebih banyak gitu. Insya Allah kita buat komunitas itu. Komunitas bersedekah setahun berapa nanti kita pikirin. Yuk komunitas sedekah kita buat grup itu dan isinya diskusi gitu. Bagaimana menghasilkan uang lebih banyak. Dan ingatlah bukan bagaimana bersedekah lebih banyak. Saya suka tuh omongan Pak Menato karena ini sebenarnya semangat saya sebenarnya. Karena orang tuh kalau banyak orang kaya di Muslim kaya, insya Allah sedekahnya banyak. Dan kalau sedekahnya banyak, insya Allah sekeliling kita akan membuat lebih mudah hidup mereka. Baik, Bapak Ibu, segitu aja diskusi kita. Mungkin kalau yang mau ikut grup kita Kasaba nanti bisa ikut. Dan mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak. Kalau mau jadi, kebetulan di Zokah ini ada dua program yang mau jalan. Program pertama adalah di Kasaba itu. Membangun tadi 1 miliar, punya mindset 1 miliar, kemudian sambil belajar jadi broker. Yang kedua, ini amanah dari waktu diskusi dengan di Dinkes, menghasilkan para coach, para terapis, life coach ya, tapi terapi istighfar life coach, agar Indonesia berdaya sehat secara mental, karena Indonesia lagi bermasalah secara mental. Jumlah bunuh diri terbanyak di Asia Tenggara, jumlah orang stres terbanyak di Asia Tenggara. Dan ini amanah dan mungkin kita mau ambil amanah ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. So nanti tinggal teman-teman ikut. Di Mas Fajar Prastio ya. Saya saya tulisin ini aja nomor WA-nya aja ya. Nanti Mas Fajar ke nomor WA itu, kemudian ikut. Terserah mau ikut yang mana, tapi enggak. Teman-teman suka saya ikut yang mana ya, jangan ikut semua, ikut satu-satu aja dulu karena nanti kalau ikut terlalu banyak, karena di tiap grup itu punya tugas. Kalau nanti tugasnya kebanyakan malah pusing sendiri. Jadi kita Mas Fajar. Grup kaya nanti nanti kita buat Mas. Kalau grup
Kalau grup apa? Kalau grup kaya insya Allah nanti kita buat. Karena sekarang itu kita lagi cetak di Kasaba, mungkin di Kasaba nanti kita buat. Insya Allah nanti kita buat. Kita cari orang yang apa yang bisa. Bentar, ini saya tulis dulu WA yang mau ikut program kita di Pandir. Itu nomor WA ya. Oke. Baik. Sebentar. Itu WA kita ya. WA ke sana aja ya ke grup itu. Nanti insya Allah diarahkan ke apa? Kemana pun mau. Kita ada 2 di Ramadan ini. Satu grup untuk mencetak life coach, untuk itu membantu umat. Kita akan mencetak manusia Muslim excellent yang tahu cara berpikir efektif, membantu orang dan sebagainya. Yang satu lagi tentang grup Kasaba, komunitas broker. Di situ kita belajar menselaraskan diri mencetak 1 miliar sekaligus belajar tentang broker. Dan insya Allah nanti arahnya adalah mencetak manusia dermawan lah yang mau berinfak lebih banyak. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf tidak salah dan kita sama-sama diskusi lah nanti di berbagai macam grup yang ada. Sekian dari saya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, saya ini pergi ya.